pada sehat kan? Saya, mahasiswi STIMIK Nusa Mandiri akan melakukan kegiatan kuliah kerja nyata di daerah Kayu Besar, tepatnya di RT 07. Di kegiatan KKN ini, saya akan mengedukasi masyarakat sekitar tentang betapa pentingnya menjalani kehidupan yang sehat di masa pandemi COVID-19 ini, seperti membuat sabun cuci tangan, menata tempat cuci tangan, menempelkan beberapa brosur, membagikan masker. Kegiatan ini diharapkan agar masyarakat selalu antusias betapa pentingnya menjaga protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus COVID-19. Saya di sini akan melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN, yaitu kegiatan edukasi, pencegahan, dan gerakan hidup sehat melawan COVID-19 di daerah Kayu Besar, Jakarta Barat. Dengan saya, Nurlela, NIM 111704661. Latar belakang pandemi COVID-19. Wabah coronavirus disease 2019 atau COVID-19 yang telah melanda 215 negara di dunia memberikan tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi. Untuk melawan COVID-19, pemerintah telah melarang untuk berkerumun, pembatasan sosial atau social distancing, dan menjaga jarak fisik atau physical distancing, memakai masker, dan selalu mencuci tangan. Apa yang disebut dengan virus corona? Pandemi COVID-19. Virus corona adalah sebuah keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Sebagian virusnya dapat menginfeksi manusia serta menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari penyakit umum seperti flu hingga penyakit-penyakit yang lebih fatal seperti Middle-East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Bagaimana proses penyebaran virus corona? Seringkali virus ini menyebar antara manusia ke manusia melalui tetesan cairan dari mulut dan hidung saat orang yang terinfeksi sedang batuk. Gejala infeksi COVID-19. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang parah. Infeksinya dapat merubah menjadi bronkitis dan pneumonia atau disebabkan oleh 2019 nCoV atau COVID-19 yang menyebabkan gejala seperti 1. Demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia. 2. Batuk dengan lendir. 3. Sesak napas. 4. Nyeri dada atau sesek saat bernapas dan batuk. COVID-19 pandemi. Komplikasi infeksi COVID-19. Komplikasi infeksi COVID-19 yang menyebabkan penyakit SARS bisa menimbulkan komplikasi pneumonia dan masalah pernapasan parah lainnya bila tak ditangani dengan cepat dan tepat. Selain itu, SARS juga bisa menyebabkan kegagalan pernapasan seperti gagal jantung, hati, dan kematian hampir sama dengan SARS. Pencegahan infeksi COVID-19. Sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi COVID-19. Namun, setidaknya ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko terjangkit virus ini. Berikut upaya yang bisa dilakukan. Sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik hingga bersih. Hindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut saat tangan dan dalam keadaan kotor atau belum dicuci. Hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit. Hindari menyentuh hewan atau unggas liar. Bersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan. Tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu, kemudian buanglah tisu dan cuci tangan dengan bersih. Jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. Kenakan masker dan segera berobat ke fasilitas ketika mengalami gejala penyakit saluran napas. Nah, berikut ini cuplikan video. Yuk kita nonton bareng-bareng, kita simak akan menerapkan cara pencegahan dari COVID-19 ini. Beberapa hari yang lalu, Presiden RI, Bapak Jokowi mengkonfirmasi adanya kasus corona di Indonesia. Lalu sebenarnya apa itu virus corona? Pada Desember 2019 di kota Wuhan, Cina ditemukan jenis virus baru. Berdasarkan investigasi, virus tersebut adalah 2019 novel coronavirus. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan darurat kesehatan global karena virus corona telah menewaskan lebih dari 2.000 orang di seluruh dunia. Hingga saat ini lebih dari 85.000 kasus infeksi telah dilaporkan secara global. Sebagian besar kasus tersebut berasal di daratan Cina. Lalu, apa itu virus corona? Nama coronavirus berasal dari bahasa Latin corona yang berarti mahkota atau halo. Di bawah mikroskop elektron, gambar virus tampak seperti lingkaran sinar yang mengelilingi matahari. Menurut WHO, coronavirus atau COV adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa,
hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome atau sindrom pernafasan Timur Tengah disebut MERS-CoV yang terjadi di Arab Saudi pada tahun 2012, dan juga Severe Acute Respiratory Syndrome atau sindrom pernafasan akut disebut SARS-CoV yang terjadi di Cina pada tahun 2003. Lalu jenis virus corona yang baru ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19 atau Coronavirus Disease 19. Virus corona tergolong zoonotik, yang artinya dapat menular dari hewan vertebrata ke manusia ataupun sebaliknya. SARS misalnya ditransmisikan dari luwak ke manusia, sementara MERS ditransmisikan dari unta ke manusia. Menurut berbagai informasi, beberapa jenis virus corona terdapat di beberapa hewan yang hingga saat ini belum menginfeksi manusia. COVID-19 adalah sebuah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus jenis baru yang sebelumnya tidak diidentifikasi pada manusia. Virus dan penyakit baru ini tidak diketahui sebelum akhirnya mewabah di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Bagaimana gejala COVID-19? Gejala dapat muncul dalam waktu 1 hingga 14 hari setelah terpapar virus. Menurut WHO, gejala paling umum adalah demam, lelah, sesak nafas, dan batuk. Beberapa pasien mungkin mengalami keluhan nyeri, hidung tersumbat dan berlendir, nyeri tenggorokan, atau diare. Gejala-gejala tersebut biasanya muncul secara bertahap. Sebagian orang bisa saja terinfeksi tanpa mengeluhkan gejala apapun. Sebagian besar, atau sekitar 80% orang, dapat pulih dari penyakit tanpa perlu penanganan khusus. Sekitar 1 dari 6 orang yang terdiagnosis COVID-19 dapat mengalami sakit parah dan kesulitan bernafas. Orang dengan usia lanjut dan orang-orang dengan riwayat penyakit seperti darah tinggi, jantung, atau diabetes mempunyai risiko lebih besar untuk mengalami keluhan yang serius. Dalam kasus parah, dapat terjadi pneumonia atau penyakit menyerang paru-paru, serta kegagalan organ tubuh hingga kematian. Jika kamu memiliki keluhan tersebut dan baru saja kembali dari Cina atau daerah lain yang positif terinfeksi, segera periksakan ke dokter. Lalu, bagaimana penularan COVID-19? Penularan dapat terjadi melalui droplet atau sebagian kecil dari air liur yang ditularkan dari seseorang yang terinfeksi ketika batuk atau bersin. Hingga saat ini masih dilakukan penelitian tentang cara penularan lain dari COVID-19. Apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri dan mencegah penularan? Hingga saat ini belum ditemukan vaksin untuk mencegah penularan. Cara paling baik untuk mencegah infeksinya adalah dengan menghindari paparan virus tersebut. Hal-hal yang bisa kamu lakukan diantaranya, yang pertama, hindari berpergian ke daerah yang telah positif terinfeksi virus COVID-19. Kedua, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun, atau hand sanitizer yang mengandung alkohol setelah beraktivitas di luar ruangan. Karena mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol ini dapat membunuh virus yang terdapat di tangan. Ketiga, menjaga jarak setidaknya 1 meter dari orang yang bersin atau batuk. Ketika seseorang bersin atau batuk, mereka mengeluarkan droplet dari hidung atau mulut yang mungkin mengandung virus. Apabila jarak kita terlalu dekat, maka droplet tersebut bisa kita hirup, termasuk virus COVID-19, jika orang yang bersin tersebut positif terinfeksi. Yang keempat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan. Tangan kita menyentuh banyak orang dan benda, dan bisa saja virus tersebut menempel di tangan kita. Lalu, jika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut, maka virus tersebut dapat masuk ke tubuh kita dan membuat kita sakit. Kelima, pastikan kita menjaga kebersihan saat batuk dan bersin, yaitu dengan menutup mulut dan hidung menggunakan saku atau tisu. Yang keenam, tetap di rumah jika kita merasa tidak sehat. Jika ada keluhan demam, batuk, dan sesak nafas, segera hubungi dan periksakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Nah, itu tadi penjelasan mengenai coronavirus dan cara pencegahannya. Dan ini saya akan melanjutkan dengan sabun. Dan ini ada deterjen ya, Bu, Bapak. Ini deterjen, terus yang sabun. Dan ini wangi, itu sabun, cuma wanginya aja. Itu wajib kalau pertama.
dari sini ke sana. Dan dari sana bisa mengarah ke sana. Dan ini brosur tata cara cuci tangan dengan benar. Di sini tempatnya sangat fleksibel. Sekarang kita menuju ke tempat yang kedua, yaitu tempat yang belum ada tempat cuci tangannya dan sangat fleksibel. Selanjutnya langkah ketiga atau terakhir, di sini saya sudah menemukan tempat yang lebih fleksibel yang banyak melalui masyarakat, dan di sini juga masyarakat belum menggunakan masker. Saya akan membagikan masyarakat kayu besar yang belum menggunakan masker agar lebih mematuhi protokol kesehatan dan pencegahan dari penyebaran COVID-19.